Selamat jumpa lagi dengan Ibu Teranai dalam mata pelajaran bimbingan konseling part 7 khusus untuk kelas 10 SMA dan SMK. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang kenakalan remaja zaman now dan cara menghindarinya. Tujuan pembelajaran agar siswa dapat mengetahui bentuk atau jenis kenakalan remaja, dampak terhadap pribadi dan lingkungan serta berusaha untuk menghindarinya. Persepsi. Kenakalan remaja itu bisa didefinisikan sebagai perilaku menyimpang atau tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Bentuk-bentuk kenakalan remaja yang sering muncul sekarang ini adalah tawuran antara pelajar, mengkonsumsi narkoba, kebut-kebutan, dan masih banyak lagi. Jika tidak ditangani dengan benar akan berdampak buruk terhadap masa depan bangsa kita. Pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dan dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Tiga hal yang menyebabkan kenakalan remaja. Yang pertama, keluarga. Ketika orang tua otoriter, maka yang kita sebut sebagai kenakalan remaja akan muncul dalam artian mereka ingin memberontak.
Sementara kalau orang tua permisif, remaja malah akan mencari-cari perhatian dengan segala tingkah lakunya yang kemungkinan besar menjurus ke kenakalan remaja, bahkan orang tua yang demokratis sekalipun. Yang kedua, pergaulan. Tekanan teman bahkan sahabat, apakah itu yang namanya rasa solidaritas, ingin diterima, dan sebagainya. Pelarian benar-benar ampuh untuk mencuatkan kenakalan remaja, yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Kalau di dalam keluarga remaja memberontak atau mencari perhatian yang menjurus ke tindakan kenakalan remaja demi orang tua. Yang ketiga, penyebab yang ketiga yaitu remaja itu sendiri. Pada hakikatnya apa yang dilakuin oleh seorang remaja ketika mencoba menarik perhatian dari orang tua, terlebih lagi teman, adalah untuk memuaskan diri remaja itu sendiri. Bukankah apapun yang terjadi, kalau memang remaja tersebut punya hati yang besar, menyadari bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan perhatian itu, pasti dia bisa tidak terperosok ke dalam jurang kenakalan remaja. Jenis-jenis dan sebab kenakalan remaja. Yang pertama, tawuran atau berkelahi antar sekolah, antar kelas, apapun itu. Yang kedua, bolos karena bermain game. Tiga, merokok atau drugs. Empat, pacaran di luar batas. Lima, geng dengan kegiatan negatif. Enam, melakukan tindakan bullying. Tujuh, perbuatan pelanggaran etika dan sopan santun. Delapan, pengompasan, pencurian, perampokan, dan tindak kriminal. Dan lain-lainnya. Sebab kenakalan remaja, yang pertama faktor internal. Faktor internal terbagi yang pertama yaitu krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi dua. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Contohnya, penanaman kaidah-kaidah agama yang kurang kuat. Dua, kurang kuatnya pendirian remaja tersebut atau biasa disebut dengan labil. Sebab kenakalan remaja yang kedua itu dari faktor eksternal. Yang pertama, keluarga dan perceraian orang tua. Tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja.
2, teman sebaya yang kurang baik. 3, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. 4, pengaruh dampak negatif perkembangan iptek. 5, terbentur oleh keadaan yang memaksa atau kondisi ekonomi. Akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja, yang pertama bagi diri remaja itu sendiri. Akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi diri sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan mental. Walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat saja. Dampak bagi fisik yaitu seringnya terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Sedangkan dampak bagi mental yaitu kenakalan remaja tersebut akan mengantarnya kepada mental yang lembek, berpikir tidak stabil, dan kepribadiannya akan terus menyimpang dari segi moral yang pada akhirnya akan menyalahi aturan etika dan estetika. Dan hal itu akan berlangsung selama remaja tersebut tidak memiliki orang yang membimbing dan mengarahkannya. Yang kedua, bagi keluarga. Anak merupakan penerus keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang punggung keluarga apabila orang tuanya tidak mampu lagi bekerja. Apabila remaja selaku anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang dari ajaran agama, akan berakibat terjadinya ketidakharmonisan di dalam keluarga dan putusnya komunikasi antar orang tua dan anak. Tentunya hal ini sangat tidak baik karena dapat mengakibatkan remaja sering keluar malam dan jarang pulang, serta menghabiskan waktu bersama teman-temannya untuk bersenang-senang dengan jalan minum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba. Pada akhirnya keluarga akan merasa malu dan kecewa atas apa yang dilakukan oleh remaja. Padahal kesemuanya itu dilakukan remaja hanya untuk melampiaskan rasa kekecewaannya terhadap apa yang terjadi dalam keluarganya. Bagi lingkungan masyarakat yang ketiga, apabila remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan masyarakat, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarga. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan, ataupun mengganggu ketentraman masyarakat. Mereka dianggap anggota masyarakat yang memiliki moral rusak dan pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan jelek. Untuk merubahnya semua menjadi normal kembali membutuhkan waktu yang lama dan hati yang penuh dengan keikhlasan. Cara mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, perlunya kasih sayang, perhatian, dan pengawasan dari orang tua yang tidak mengekang. 2, pemblokiran terhadap media komunikasi internet yang berpengaruh buruk terhadap remaja. 3, remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin pendidikan agama dan figur yang bisa dijadikan contoh. 4, kemauan orang tua untuk membatasi anaknya keluar rumah dengan membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, nyaman bagi remaja. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan dirinya. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini dan kiranya materi ini dapat memberikan wawasan baru buat kalian semua di dalam memilih
teman, atau pergaulan yang baik. Terima kasih, sampai jumpa.